Selamat sore guys semuanya. Balik lagi bareng gue di channel RG700. Hari ini sore gue mau review Vespa GTS 150 tahun 2000 berapa? 2015 kalau nggak salah. 2014 tahun 2014. Kondisinya udah nggak standar nih, kayak lo bisa lihat sendiri di sini. Udah pakai livery Martini, terus fender depannya juga udah dicopot. Tuh kayak lo bisa lihat tuh fender depannya udah diganti, spionnya udah diganti, lampu depan headlampnya bohlamnya udah diganti, bannya depan belakang udah diganti pakai Sava. Terus cover CVT-nya juga udah diganti, plus CVT-nya juga udah dirubah-rubah gitu. Per koplingnya, rollernya semua udah diganti. Terus behel belakangnya dicopot. Knalpotnya juga udah diganti, pakai knalpot Pro Speed, tapi stikernya ini udah dicopot. Jadi bukan knalpot lingga-linggaan, benar-benar ori dari Pro Speed ya. Terus udah itu aja, itu semuanya, hampir semuanya bangunnya di Gator Galeri Motor di mana tuh namanya, Ciputat, di daerah Ciputat. Oke deh, daripada nunggu lama-lama lu juga bosen dengerin gua ngomong, kita tes, kita pakai. Lampunya udah nyala. Ada Vespa juga tuh. Cakep. Kita jalan. Larinya oke sih nih motor, enteng. CC 150, tapi kalau lo bisa lihat tadi emblemnya itu diganti pakai yang 300. Oh ya, ini kampas remnya juga diganti pakai Malossi, jadi lebih enak. Sama yang pasti yang gue rasain tuh yang improve banget pas ganti ban Sava. Itu enak banget sumpah. Lu nikung pede banget, langsung beda banget sama bawaannya. Shock breakernya semua masih standar, karena menurut gue juga masih mumpuni, masih enak banget. Kalau lo tadi ngeliat ada stiker Ohlins di belakangnya, itu Ohlins cuman stiker doang. Wih, NMAX-nya keren. Pakai sandaran belakang, pakai itunya kuning men, Ohlins tuh shock breakernya. Nggak ngerti juga gue, tapi kayak nggak deh, karena lagi banyak nih di jalan-jalan gue lihat NMAX pakai Ohlins. Oh iya guys, gue mau cerita sedikit nih. Waktu motor ini pertama kali gue dapat, itu pokoknya pas pertama kali ada Vespa GTS 150 keluar di Indonesia, itu gue langsung order, nggak pakai nunggu lama sih. Waktu itu dapat langsung. Waktu itu ingat banget gue di PRJ di Pekan Raya Jakarta, itu kalau nggak salah launchingnya, itu gue langsung inden, langsung keluar. Tapi ada tapinya, setelah motor keluar semua nih, plat nomor udah oke, kayak gue baru pakai kan ke jalan. Ini motor sumpah gue nggak bohong, dalam waktu ya mungkin 1 bulan kali ya, 1 bulan gue mogoknya ada kali 20 kali. Mesinnya tuh kayak tiba-tiba mati dep men. Mini keren, RC Mini. Ya jadi kayak 1 bulan gue mogok 20 kali gitu, tiba-tiba aja mati dapat tuh, nggak bisa di starter. Itu berkali-kali tuh, sampai akhirnya gue komplain dong ke dealernya, ini kenapa gini. Mereka juga awalnya nggak ngerti, karena mungkin karena motor baru kali ya, belum ada masalah kayak gitu. Gue komplain sampai ada kayak 3 kali, sampai terakhir ini motor diinepin, dibuat kayak dicari permasalahannya tuh apa sih yang buat CBR yang
keren tuh yang baby 1000 SD. Apa namanya, sampai mereka tuh kayak nyari tahu nih kenapa sih ini motor mogok-mogok, tapi emang beneran mogok, bener-bener pas mereka coba pun juga sama, mati. Nah terus akhirnya untung alhamdulillahnya juga dealernya tuh mau bertanggung jawab, bener-bener mau apa sih namanya, mau mecahin masalahnya lah, nggak lepas tahu. Wih, Tiger cakep nih, hari Mercy apa ya, rapi banget lagi. Akhirnya mereka mecahin masalahnya, katanya itu kabel lambda apa apalah, gue lupa, kayak pokoknya kayak kelistrikannya itu ternyata ini motor tuh, gue nggak tahu punya gue doang yang seperti ini kah, atau memang semua GTS kayak gitu kan. Dibilang nih ada masalah gini. Ya gue, karena gue beli motor baru, gue bilang kalau misalnya ya gue kalau ganti gue nggak mau. Sebenarnya sih ya bisa aja ganti, cuman kayak gue pengen ngetes aja mereka tuh tanggung jawabnya sama konsumen. Kayak masa motor baru dikasih ibaratnya kasarannya motor reject atau lagi ada masalah gitu kan, gue nggak mau. Udah deh, mereka akhirnya ganti deh, kayak diganti sama mereka. Alhamdulillah udah mulai dari saat itu udah nggak pernah mogok lagi. Itu gue bener-bener awalnya gue udah hopeless anjir, kayak pertama kali gue main Vespa baru, modern Vespa, dapetnya zong gini. Terus alasan gue ngambil nih motor ya karena kebetulan badan gue juga nggak kecil, agak nggak normal gede. Jadi kalau naik Vespa yang kayak Primavera atau Sprint atau Vespa SLX, LXV itu kayak beruang sirkus kalau gue naikin. Tadinya liverinya tuh warnanya putih doang, waktu baru ada putih, ada stripping supernya gitu, kalau lo ntar bisa lihat di internet. Putih ada stripping super, tuh dikletek ganti full Martini gini, keren sih, keren. Tadinya tuh gue pengennya tuh apa namanya, warnanya tuh liverinya tuh velgnya merah, terus ada apa namanya, stiker super sampingnya tuh diganti pakai kayak yang bendera finish gitu tapi warnanya merah, biar ini apa namanya, ide gue tuh ngambilnya dari Porsche yang GT3 RS itu loh. Kalau lo tahu itu velgnya merah, terus ada kayak apa namanya, ada bendera merahnya gitu sampingnya lah. Tapi kok kayaknya kalau misalnya begitu nggak jauh beda dari bawaannya, karena bawaannya juga udah mirip-mirip kayak gitu. Terus akhirnya kayak lumayan lama sih tuh, kayak lama. Bro gue ternyata langsung eksekusi, bilangnya cuma ganti fender depan tuh yang kayak fender bondol gitu, fender kecil. Sekalian ganti itu dia, sekalian ganti livery Martini juga diambilnya kayaknya tuh gara-gara ngeliat. Jadi kalau seinget gue ya, itu ada Porsche yang Porsche balap zaman dulu sih, setahu gue nggak tahu ya kalau yang di sekarang, yang di apa namanya di TM gitu masih ada apa enggak. Itu liverynya emang Martini, kayak diaplikasiin di motor ini, dan menurut gue sih keren. Menurut gue pribadi sih keren. Mercy lagi, boxer kedondong. Kalau harian enak mana? Apa namanya, PCX atau ini? Gue pribadi lebih prefer ke PCX. PCX iya, NMAX iya. Karena kan bro gue juga ada yang pakai PCX. Itu pernah gue cobain, itu enak banget buat harian, parah gila. Macet-macetan tuh kayak nggak berasa, enak banget. Dan ditekuk-tekuk tuh, walaupun mereka punya bodi bongsor juga nih, ini juga bongsor nih, semok banget belakangnya. Ditekuk-tekuk enakan pakai itu bocah dua tuh, NMAX sama PCX. Gue nggak tahu kenapa ya, kalau Vespa tuh kaku. Gue pernah nyobain Primavera juga, pernah LX juga ada, pernah coba, itu rasanya kaku. Pas lu macet-macetan, lu mau kayak kiri, lu mau kanan, nyelap-nyelip tuh kayak bukan habitatnya banget. Ya rasanya, kalau gue nih, bukannya gue lebay, tapi ini kan kalau menurut opini gue, rasanya pakai ini motor sama gue pakai road glide gitu pas macet-macetan nggak jauh beda, agak-agak ngeri gimana gitu rasanya.
Kalau PCX gue pede banget parah. Sama ini motor tinggi. Sumpah nih motor tuh tinggi. Gue aja agak jinjit di sini. Kalau NMAX sama PCX gue nggak jinjit. Wow, VX Land Cruiser, mobil impian. Ya, gue rasa untuk hari ini segitu dulu. Review singkat plus riding singkat, karena sebenarnya hari itu gue nggak bawa motor ini. Oh ya, thank you banget ya yang udah share, yang udah nge-like, yang udah subscribe, apalagi gila. Thank you banget. Itu jadi motivasi gue sih asli. Jadi kayak pengen ngevlog lagi, bikin video lagi. Gue harap kalian suka sama video-video yang gue kasih di YouTube. Plus, alhamdulillah, thank you banget ya guys. Subscriber gue sekarang udah cepet, udah 100. Mudah-mudahan terus nambah. Ya, gue nggak mau potek kanan. Mudah-mudahan terus nambah, makin banyak lagi. Thank you banget yang udah support gue. Gue harap kalian senang dan bisa menikmati video-video yang udah gue upload. Thank you ya udah mau mantengin channel gue. Oh ya guys, lupa gue, karena subscriber gue udah 100 lebih sih sekarang. Kemarin gue belum ngecek hari ini berapa. Kayaknya kayak udah 100 hampir 110 lah. Ya sekitar 111-an. Itu gue mau bikin video khusus nanti hari Minggu. Mudah-mudahan cuaca bersahabat dan semuanya nggak ada masalah. Gue mau bikin video khusus buat apa ya, buat ngerayain kali ya, karena gue seneng ya. Gue mungkin ngerayain subscriber gue yang mencapai 100 nanti hari Minggu. Bentar lagi weekend. Ini sekarang masih hampir weekend. Lanjut dulu. Ya oke, gua rasa segitu aja. Thank you for watching.